Good morning, kids. Good morning, Miss. Okay, how are you today? I'm fine, thank you, Miss. Okay, good. Pada saat pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita kembali. Tapi sebelumnya kita harus sebutkan dulu hari dan tanggal pada saat ini. Ayo kita sebutkan. Sekarang hari apa? Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020. 2020. Nah, pelajaran kita pada saat ini adalah Agama Kristen. agama Kristen. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Nah, untuk pagi ini Miss mau suruh Gita dulu untuk doa pembuka pelajaran kita. Ayo, silakan Nak. Oke, sikap berdoa ya. Oke. Ya Tuhan, berkati kami ya Tuhan pada saat belajar ya Tuhan. Tuhan berkati juga lah Miss kami ya Tuhan, berikan mereka kesehatan, penuh dan rezeki yang melimpah. Tuhan, menurut anakku, amin. Amin. Oke, terima kasih Gita. Iya, Miss. Oke, pada saat pagi hari ini kita akan belajar tentang ayo kita baca sama-sama tentang penciptaan. Nah, anak-anak Miss tahu nggak apa sih itu penciptaan? Enggak. Nah, anak-anak Miss ingat nggak Tuhan menciptakan apa-apa saja dari hari pertama sampai hari ke-6? Pada nggak tahu ya? Oke, pertama Miss mau kasih tahu dulu nih. Pada hari pertama, yang hafal Kejadian 1 ayat 1 angkat tangannya. Oke, sebutkan Nak. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat selanjutnya mengatakan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Itulah hari pertama. Berarti pada hari pertama Tuhan menciptakan terang. Kenapa sih Miss Tuhan menciptakan terang? Nah, Tuhan menciptakan terang untuk memisahkan antara gelap dan terang. Masa kalau nggak ada terang, gelap terus gimana jadinya? Nggak nampak dong kita semua kan? Iya, dicatat ya, hari pertama Tuhan menciptakan terang. Pada hari kedua, Tuhan menciptakan, ada yang ingat? Cakrawala. Pintar anak di sini semua ya. Pada hari pertama Tuhan sudah menciptakan terang, dan hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Nah, selanjutnya pada hari ketiga Tuhan menciptakan daratan dan Tuhan menciptakan lautan dan daratan. Dan di daratan itu ada pepohonan. Tuhan memisahkan darat dan laut, dan Tuhan juga menciptakan pohon-pohon. Pohon-pohon apa gunanya? Siapa yang tahu guna pepohonan itu apa? bikin udara sejuk. Membuat udara sejuk, segar, sama aja ya. Udah dicatat tadi? Udah. Nah, kalau udah dicatat, misalnya dulu hari pertama apa tadi Nadine? Terang. Hari kedua? Cakrawala. Hari ketiga? Daratan dan laut serta pepohonan. Pepohonan. Pintar. Nah, selanjutnya adalah hari keempat. Nah, kira-kira kalau udah gambarnya seperti ini, ada matahari, bulan, bintang, kira-kira Tuhan ciptain apa ya? Benda-benda penerang. Benda-benda penerang. Pintar banget ini anak-anak Miss ya. Hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Apa aja itu Miss? Tadi udah Miss sebutin. Ada Hari. ada Bulan. ada bintang. Matahari, bulan, dan bintang diciptakan oleh Tuhan. Itu adalah benda-benda penerang. Selanjutnya setelah hari keempat, hari kelima. Nih, Miss jebak tapi ya, berarti nggak fokus ya si Nadine. Oke. Selanjutnya adalah hari kelima. Kalau udah begini nih gambarnya, berarti Tuhan ciptain apa ya? Burung dan ikan. Oke, Tuhan menciptakan burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Jangan salah ya, jangan nanti sampai disebut hari kelima Tuhan menciptakan ikan-ikan di udara dan burung-burung di laut. Setuju?
Setuju? Tidak. Tidak. Berarti yang benar adalah burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Tuhan menciptakan pada hari kelima. Selanjutnya adalah hari keenam. Nah, kalau udah gambarnya seperti ini, berarti Tuhan menciptakan apa ya? Manusia dan binatang. Tuhan menciptakan binatang-binatang di darat. Sebutkan dulu contohnya. Ada binatang-binatang apa sih di darat? Sapi. Lanjut. Badak. Jerapah. Gajah. Masih banyak lagi ya. Hebat kan Tuhan Yesus ya. Selanjutnya, selain menciptakan adanya binatang-binatang di darat, Tuhan juga menciptakan manusia. Oke, manusia pertama yang diciptakan Tuhan siapa namanya? Adam. Nah, selain si Adam, siapa lagi sih yang diambil dari tulang rusuknya si Adam ini namanya? Hawa. Nah, Tuhan menciptakan binatang-binatang di darat, Tuhan menciptakan manusia yaitu Adam dan Hawa, sama aja dengan menciptakan kita semua. Kita manusia kan? Kita manusia kan? Nadine juga kan? Berarti Tuhan menciptakan kita pada hari ke-6. Nah, selanjutnya udah hari terakhir ini, Miss. So, kira-kira Tuhan menciptakan apa ya pada hari terakhir, hari ke-7? Tuhan beristirahat. Nah, pinter. Pada hari ke-7 Tuhan beristirahat. Makanya nih Tuhan bilang untuk yang bekerja. Mungkin sama mamanya juga bilang kalau hari Minggu itu kita harus ke gereja. Benar nggak sih hari ke-7 itu hari Minggu? Iya. Coba sebutin dulu. Mulai dari hari Senin kita hitung sama-sama ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, pada hari ke-7 adalah hari Minggu. Tuhan beristirahat dan Tuhan mau kita sama-sama bersekutu kepadanya. Anak-anak nih semua di sini rajin nggak sih sekolah Minggu? Rajin? Serius? Iya. Oke, kalau rajin sekolah Minggu pasti tahu lagu sekolah Minggu ya. Nah, Tuhan sudah menciptakan dari hari pertama sampai ke-6. Kalau rajin sekolah Minggu kita mau nyanyi dulu. Kan kita sudah tahu nih ciptaan Tuhan semua dari hari pertama sampai hari ke-6. Kita nyanyi dulu ya. Tahu nggak sih lagu Allahku besar, kuat dan perkasa? Tahu? Diri dulu semua. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Kita mulai. 1, 2, 3 ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, silakan duduk. Nah, tadi kan kita udah bicara nih ciptaan Tuhan dari hari pertama sampai selanjutnya. Untuk materi kita pada saat pagi hari ini dicatat ya. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku bersyukur atas ciptaan Tuhan. Aku bersyukur atas ciptaan Tuhan. Nah, tadi udah tahu kan ciptaan Tuhan apa-apa aja? Hari ke-6 Tuhan menciptakan apa? Manusia dan binatang. Hari pertama? Terang. Hari kedua? Cakrawala. Pintar. Aku bersyukur atas ciptaan Tuhan. Nah, pada saat pagi hari ini, Miss mau bilang bahwa kita harus bersyukur atas setiap ciptaan Tuhan kepada kita. Contohnya, Tuhan menciptakan manusia. Nah, kan kalau
ada manusia, Kak, berarti ada teman-teman kita misalnya Tuhan, kalau cuma Tuhan menciptakan si Gita, gak ada kawannya, si Gita menjadi kesepian, dan dia berarti bersyukur karena dia ada temannya gitu. Tuhan menciptakan manusia yang lainnya. Nah, kalau kita bersyukur atas ciptaan Tuhan, kita berarti kita bersyukur atas setiap yang Tuhan beri kepada kita. Misalnya mama papanya nggak kerja, jadi makanan di rumah hanya nasi dan telur dadar. Kita harus tetap bersyukur. Kenapa sih, Miss? Harus tetap bersyukur. Nah, kalau kita nggak bersyukur atas ciptaan Tuhan, berarti gimana kalau Tuhan nanti marah? Kamu nggak bersyukur atas ciptaan aku ya. Nanti kamu saya angkat nyawamu. Siapa yang mau diangkat nyawanya di sini? Tidak ada kan? Nah, begitu juga dalam pertemanan. Harus bersyukur dalam pertemanan. Kalau ada sih, Miss, satu teman aku jabir sekali lah. Yang satu lagi dia pendiam kali lah. Terus yang satu lagi dia suka kali jahil-jahil sama aku. Kayak mana itu ya, Miss? Apa aku harus bersyukur? Kayak mana jawabannya? Kita bersyukur ya, walaupun teman kita ada satu yang cerewet, jabir, ada satu yang suka diam-diam. Berarti kita harus tetap bersyukur karena kalian semua saling melengkapi. Kalau Tuhan aja senang menciptakan kita semua, kita harus senang juga terhadap ciptaan-ciptaan Tuhan semua. Mulai dari hari pertama hingga hari ke-6, dan Tuhan beristirahat. Dan Tuhan beristirahat. Dan dengan semua ciptaan-ciptaan Tuhan yang tadi Miss sudah sampaikan kepada anak Miss, kita harus menjaganya juga. Jangan pula nanti kita merusak ciptaan Tuhan itu. Contohnya, ada bunga yang cantik di tempat tetangga, dipetik-petiknya, itu bagus? Tidak. Jadi, buat anak-anak Miss, kita harus bersyukur atas ciptaan Tuhan dan merawat segala ciptaan Tuhan, sama dengan merawat tubuh kita juga. Jangan asal-asal main tendang bola, nanti kakinya tercampak juga. Mau nggak ada kaki? Nggak mau kan? Oke, pada saat pagi hari ini tadi sudah Miss sebutkan ya alat-alat seperti ini yang Miss buat tadi. Nah, catat tugasnya. Tugasnya adalah Miss catat di papan ya, biar anak-anak Miss bisa lihat dan tulis dengan rapi di bukunya. Oke, membuat alat peraga penciptaan Tuhan dari hari pertama hingga hari ke-6 dan Tuhan beristirahat ya. Oke, dikumpul minggu depan. Jangan lupa loh, minggu depan dikumpul. Minggu depan dikumpul. Oke, udah dicatat semua nak? Oke, udah dicatat semua. Sekarang pelajaran kita sudah selesai. Tadi kita sudah buka dengan kita juga harus tutup dengan doa. Oke, sebelum kita berdoa kita nyanyi dulu dong Allahku besar tadi. Ayo berdiri sambil Nadine berdoa ya untuk doa penutup. Kita bernyanyi Allahku besar. 1, 2, 3 ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh. Oke, Nadine berdoa.
bersikap berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah siap belajar. Tuhan, memberkati Tuhan. Teacher kami Tuhan, Tuhan memberkati. Miss kami Tuhan, memberkati kami Tuhan. Sebentar lagi kami Tuhan hendak pulang Tuhan. Hanya Indo anakmu, haleluya, amin. Amin. Oke, kita mau pulang, semua berbaris dengan rapi. Siapkan dulu barang-barangnya semua. Ayo siapkan barang-barangnya. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Jangan lupa tugasnya. Oke, beri hormat. Bisa. Coba jeda Kak.